Perkenalkan, nama saya Dewi Setia Putri dengan NIM 64114210004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi Google Apps dalam literasi digital di bidang pendidikan. Siapa nih yang sudah paham atau mungkin belum paham tentang apa sih aplikasi Google Apps itu dan kaitannya dengan literasi digital, serta pengatannya bagi pendidikan? Daripada bingung, yuk simak pembahasan berikut ini. Google Apps adalah layanan berbasis aplikasi yang diciptakan oleh Google. Melalui Google Apps, membuat pengguna dapat mengunggah dan mengakses berbagai aplikasi seperti video, foto, spreadsheet, dan PDF. Google Apps dapat diakses di mana saja. Melalui layanan manajemen dokumen online pada Google memberikan manfaat yang besar untuk dunia pendidikan. Lalu, apa sih kaitannya dengan literasi digital? Google Apps sangat erat kaitannya dengan literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dari perangkat digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya literasi digital dengan pemanfaatan teknologi informasi menggunakan Google Apps for Education yang disediakan oleh perusahaan mesin pencari Google untuk segenap komponen pendidikan. Melalui pemanfaatan aplikasi Google Apps dalam pembelajaran melalui smartphone dan tablet, membuat guru maupun dosen dapat menyiapkan dan menyajikan materi pembelajarannya secara online dan offline yang mudah diakses. Mengunggah materi pembelajarannya dalam bentuk serta format seperti dokumen, audio, video, dan sebagainya. Materi-materi tersebut dapat dilihat langsung maupun diunduh dengan smartphone, tablet, dan komputer. Google Apps for Education adalah layanan yang diciptakan oleh Google untuk dunia pendidikan. Google Apps for Education sebagai aplikasi edisi pendidikan Google Apps dilengkapi alat untuk komunikasi, kolaborasi, dokumentasi, penyimpanan, pembelajaran, dan keamanan tinggi. Lalu, apakah manfaat dari aplikasi Google Apps bagi pendidikan? Pemanfaatan Google Apps for Education untuk pendidikan terdiri dari yang pertama ada Gmail, yaitu akun email untuk setiap mahasiswa maupun siswa, pengajar, staf dengan fasilitas, fungsi, dan kapasitas sama seperti akun Gmail reguler 20 GB, sehingga memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam mencari informasi dengan cepat. Yang kedua ada Google Calendar, yaitu siswa maupun mahasiswa mengorganisir rencana kegiatan dan acara yang selanjutnya dapat dibagikan pada yang lainnya. Yang ketiga ada Google Talk. Siswa maupun mahasiswa bisa memanggil dan mengesan pada yang lainnya tiap saat dari manapun di dunia. Yang keempat ada Google Docs. Siswa maupun mahasiswa bisa berbagi file dokumen, kolaborasi dalam waktu yang nyata atau real time dengan kelompok dalam satu sekolah maupun kampus dan hasilnya dipublikasikan pada dunia. Yang kelima ada Google Sites. Merupakan kerjasama digunakan untuk menjaga hubungan antara dokumen, isi web, serta informasi lain pada suatu tempat. Yang keenam, ada Google Video for Education. Video hosting dan sharing digunakan untuk internal atau dalam lembaga pendidikan untuk mengefektifkan kerjasama. Yang ketujuh, ada Google Classroom. Untuk pembelajaran campuran yang ditujukan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Yang kedelapan, ada Hangout. Untuk membuat pertemuan antar teman maupun kelompok belajar secara tatap muka dari lokasi yang berjauhan. Yang kesembilan ada Google Forms. Untuk menghimpun pendapat, data melalui laman website untuk memberikan tugas, latihan, maupun ulangan online atau dengan laman website membuat formulir pendaftaran online. Yang kesepuluh ada Spreadsheet. Untuk pembelajaran diantaranya untuk evaluasi belajar, survei pendidikan, maupun model pembelajaran.
Banyaknya pemanfaatan Google Apps for Education untuk mahasiswa melalui aplikasi Google Apps dapat mendukung pengembangan diri para mahasiswa. Aplikasi Google Apps dapat dimanfaatkan untuk menajamkan pemikiran kritis bagi mahasiswa antara lain. Yang pertama, dapat melakukan diskusi dan kolaborasi pengerjaan dokumen dengan Google Docs di Google Drive. Mahasiswa bisa mengerjakan tugas kelompok. Google Docs membuat orang dapat berkolaborasi dalam satu dokumen yang sama secara real-time. Mereka dapat saling melihat perubahan yang terjadi dan melakukan diskusi. Yang kedua, dapat digunakan untuk gelar survei online dengan Google Forms. Mahasiswa dapat menggelar survei secara online. Keunggulan survei online yaitu data yang terkumpul bisa langsung diolah dan dipantau. Selanjutnya, yang penting bagi kehidupan mahasiswa adalah networking, yaitu kegiatan menjalin hubungan pertemanan dan membangun jaringan perkenalan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai manajemen waktu dengan Google Calendar. Seorang mahasiswa dapat menjaga kontak dengan temannya serta berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh kampus yang menerapkan Google Apps for Education adalah mengintegrasikan kalender akademik hingga jadwal perkuliahan dan deadline tugas dengan aplikasi Google Calendar, sehingga memudahkan setiap mahasiswa mengatur waktu. Yang keempat, dapat digunakan dengan memanfaatkan Hangout. Kemampuan Hangout di Google Plus dapat membuat pertemuan antar teman maupun kelompok belajar secara tatap muka dari lokasi yang berjauhan. Selain itu, yang menjadi penting bagi mahasiswa ialah memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut bisa berupa organisasi formal seperti BEM, himpunan, hobi seperti grup musik maupun olahraga. Yang kelima, dapat digunakan untuk membangun situs kelompok dengan Google Sites. Organisasi mahasiswa maupun kegiatan lainnya dapat digunakan dalam membangun situs untuk menampilkan kegiatan ataupun informasi lainnya. Google Sites juga mempermudah integrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Docs, Spreadsheet, maupun Google Forms. Yang keenam, dapat digunakan untuk menggelar kegiatan dengan Google Calendar. Google Calendar dapat membuat sebuah kegiatan menyebar undangan untuk menggelar acara tertentu. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk daftar dan registrasi plus. Sebuah kegiatan dapat dilakukan melalui Google Forms sehingga dapat mencakup isian untuk data lainnya. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk membangun situs sebagai portofolio melalui Google Sites. Mahasiswa dapat membangun sebuah halaman situs yang menunjukkan minat, kemampuan, maupun prestasinya. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengunggah resume online melalui Google Docs. Mahasiswa dapat mencatat dan menyusun resume yang kelak bisa diajukan kepada calon perusahaan tempatnya bekerja maupun untuk kepentingan. Pemanfaatan aplikasi Google Apps lainnya di dunia pendidikan bagi dosen maupun guru untuk proses belajar mengajar. Guru maupun dosen bisa melakukan kegiatan belajar mengajar melalui Google Apps dengan cara memberikan topik pelajaran dan siswa maupun mahasiswa memberikan pertanyaan maupun pernyataan yang sesuai, sehingga terjadi diskusi yang interaktif antar satu dan lainnya. Melalui Google Apps dapat digunakan untuk merekam aktivitas siswa maupun mahasiswa di kelas maupun di kampus. Di antaranya adalah merekam kehadiran, nilai, dan aktivitas siswa maupun mahasiswa. Melalui Google Apps dapat digunakan untuk evaluasi belajar seperti guru maupun dosen melakukan evaluasi melalui membuat kuis online dan memberikan penilaian secara otomatis dengan Google Form maupun Google Classroom. Melalui aplikasi Google Apps mendukung kerja tim menggunakan spreadsheet Google di mana guru maupun dosen memberikan tugas yang diberikan secara tim kepada siswa maupun mahasiswa yang bergabung dalam tim.
Melalui aplikasi Google Apps, guru maupun dosen terlatih untuk memberikan pendapatnya, sehingga dapat merangsang kreativitas siswa maupun mahasiswa di mana bebas mengutarakan ide dan gagasannya. Google Apps memfasilitasi penggunanya untuk membuat berbagai dokumen, baik dokumen naskah umum maupun naskah khusus. Layanan presentasi menyediakan fasilitas pengguna untuk membuat file-file presentasi untuk pendidikan maupun pembelajaran di kelas ataupun di kampus. Spreadsheet pada Google Apps digunakan untuk pembelajaran, diantaranya untuk evaluasi belajar, survei pendidikan, model pembelajaran. Layanan gambar menyediakan kesempatan bagi pengguna Google Apps untuk membuat objek yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Layanan Google Form mempermudah dosen maupun guru untuk membuat formulir-formulir untuk kepentingan pendidikan. Dari banyaknya manfaat yang akan diperoleh melalui Google Apps, kita harus mau menerapkan aplikasi Google Apps dalam dunia akademis pada sistem pendidikan, khususnya di sekolah dan di kampus. Sehingga hal ini dapat memajukan sistem pendidikan di Indonesia dengan mengikuti perkembangan literasi digital saat ini. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pemanfaatan aplikasi Google Apps dalam literasi digital di bidang pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.